Selamat pagi kepada Ibu Cynthia, selamat malam Suster Vincent, dan selamat malam Ibu Regina serta Bapak Ibu dan Saudara LPF semua. Puji syukur kembali kita bertemu dalam doa Rosario pada malam hari ini, dan renungan akan kembali disampaikan oleh Ibu Cynthia dengan tema kekudusan Anda adalah hadiah bagi orang lain. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita kembali untuk mendengarkan renungan dengan mendaraskan doa Salam Maria satu kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Ibu Cynthia kami persilahkan. Terima kasih Bu Vero, selamat malam. Selamat malam Suster, Bu Regina, dan semua pendoa yang hadir pada malam ini. Ya, berbahagia kita bisa berkumpul kembali malam ini. Di malam ini kita akan membicarakan kekudusan Anda adalah hadiah bagi orang lain. Jadi kita hidup seperti dari awal pertama di pengajaran sebelum-sebelumnya bahwa kita memang diwajibkan oleh gereja, oleh pengajaran dari awal sejak kita dibaptis untuk menjadi hidup kudus. Jadi hidup kudus itu bukanlah untuk orang-orang yang seperti para orang kudus. Itu tidak menjadi alasan bagi kita karena kita jauh dari kesempurnaan sehingga kita tidak layak menjadi atau memperoleh hidup kudus. Tetapi itu adalah suatu kewajiban yang harus kita raih untuk mencapai hidup kudus. Itu adalah ajaran yang harus kita terima dan kita laksanakan dan kita praktekkan. Sebab gereja ingin kita sungguh-sungguh mendapatkan hidup kudus sehingga kita semua bisa naik ke surga. Jadi salah satu contoh yang indah dan teramat indah adalah Bunda Maria, di mana dia adalah yang super kudus, teramat kudus, yang tidak ada duanya, dan di antara para orang kudus, dia adalah yang paling teramat kudus. Jadi kita seharusnya meneladani apa yang telah diberikan oleh Bunda Maria kepada kita semua, mencontohi kehidupan yang ia berikan kepada kita, imannya, ketaatannya, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dan segala-galanya yang ada dalam diri Bunda Maria. Hendaknya kita juga belajar dari Bunda yang kita kasihi. Kemarin itu ya penutupan maraton Rosario oleh Bapak Paus Fransiskus. Beliau menyatakan satu kalimat yang saya ambil ya, saya kutip ya. Di akhir kemarin tuh waktu tanggal 31 Mei ya di Vatikan ya. Di akhir upacara Bapak Suci Paus Fransiskus ya memahkotai gambar Perawan Maria, berdoa agar seperti Maria. Jadi Bapak Paus berdoa untuk kita semua supaya kita belajar seperti Maria. Kita juga dapat mempersucikan diri kita sendiri untuk pelayanan Tuhan dan membuat diri kita tersedia untuk satu sama lain dalam kasih dan amal.
Jadi ini sangat cocok dengan yang akan kita bicarakan hari ini. Kekudusan Anda adalah hadiah bagi orang lain. Jadi Bapak Paulus juga mendoakan pada penutupan doa Rosario Maraton tersebut, agar kita semua seperti Bunda Maria, kita juga dapat mempersucikan diri kita sendiri untuk pelayanan Tuhan dan membuat diri kita tersedia untuk satu sama lain dalam kasih dan amal. Ya, begitu indah ya, begitu kaya kita di Gereja Katolik, dan kita dituntun dengan begitu indah dan bagus sekali oleh Bapak Uskup Fransiskus. Beliau tuh sangat mencintai Bunda Maria. Kekudusan dan kesucian yang ada pada Bunda Maria ini menjadikan ia teramat mempesona. Teramat mempesona. Dari wajahnya aja kita telah mengatakan ia pasti ibu bunda yang tercantik di seluruh kehidupan di bumi, di antara para orang kudus. Bunda Maria yang terindah dan tercantik. Bunda Maria yang taat, rendah hati, sederhana, dan murni, memancarkan cahaya kekudusan kepada kita dan kepada seluruh dunia. Kita semua sebagai pengikut Kristus yang setia dan sejati ya, sebagai orang Katolik ya, sudah selayaknya membawa Bunda Maria ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita harus betul-betul mengasihi dan mencintai Bunda Maria. Kita mengatakan kita mencintai Yesus Kristus. Sudah selayaknya kita juga mencintai Bunda Maria yang adalah Bunda Yesus yang melahirkan Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat peranan Bunda Maria sangat besar. Dialah yang mendukung karya Allah Bapa di surga untuk rencana penyelamatan bagi kita semua melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat tanpa Bunda Maria mengatakan ya kepada malaikat Gabriel yang datang menyampaikan pesan kepadanya, maka kita bisa bayangkan Yesus tentu tidak akan hadir di dunia ini, dan jika Yesus tidak lahir ke dunia ini, maka karya penebusan dan penyelamatan umat manusia tidak akan pernah ada. Jadi ketaatan Bunda Maria itu suatu luar biasa yang harus kita belajar. Dari ketaatan dan kerendahan hati dan kesiapannya dalam imannya menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Walaupun ia tidak mengerti apa-apa pada saat itu, tapi ia siap dengan imannya. Jadi harusnya kita semua juga begitu. Kita juga harus selalu siap dengan iman dan percaya, yakin bahwa Tuhan selalu berada bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Semua ini terjadi juga karena kerelaan Bunda Maria menerima rencana Allah Bapa ini. Semua ini juga merupakan suatu tanda kekudusan dan kesucian dari Bunda Maria. Bunda Maria begitu bersahaja dan senantiasa taat kepada firman dan kehendak Allah Bapa. Ketaatan dan kepercayaan Bunda Maria kepada Allah Bapa menjadikan Bunda Maria sebagai bunda bagi semua kaum beriman. Bunda Maria yang kudus dan suci adalah bunda sekalian dari kita segala bangsa.
Jadi Bunda Maria adalah Bunda sekalian bangsa, dari segala bangsa, Bunda gereja di dunia. Jika kita mempunyai Bunda yang kudus dan suci ini, maka seharusnya kita pun belajar untuk menjadi kudus. Kita dapat mengejar kekudusan itu dan mencapainya. Kita belajar dari cara hidup kita sehari-hari untuk mampu memancarkan hidup kekudusan di dalam diri kita. Itu semua harus dari usaha ya. Tanpa usaha tidak mungkin akan terjadi. Jadi kita harus ada usaha dan harus ada kerinduan dari dalam hati. Bunda Maria telah banyak memberikan kepada kita teladan kesuciannya, maka kita pun ingin meneladaninya. Apa yang telah dihayati dalam hidupnya itu. Di dalam refleksi yang lalu-lalu kita banyak belajar mengenai kehidupan Bunda Maria. Saya harap semuanya masih ingat ya. Biarlah kita dibawa sampai kepada kekudusan yang sempurna melalui teladan hidup dari Bunda Maria. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita sampai pada saatnya nanti kita betul-betul dapat sampai kepada tujuan akhir hidup bersatu dengan Bunda Maria, menjadi kudus dan serupa dengan Bunda Maria yang kita kasih dan cintai. Jadi kita belajar untuk menjadi, menyerupai, tentu tidak bisa sesempurna seperti Bunda Maria, tetapi kita punya teladan, ingin belajar dari Bunda Maria. Seperti kita kan kalau punya ibu kita di dalam rumah, ibu yang kita cintai ya, sangat kita cintai. Juga kita ingin meneladani ibu kita. Bagaimana ia memberi teladan yang baik dalam keluarga, otomatis kita ingin meneladaninya dan mengikuti cara-cara yang diajarinya pada kita sebagai anak-anaknya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi kita di rumah tangga juga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak sehingga kita menjadi satu model seorang ibu yang diteladani oleh anak-anak. Demikian juga kita meneladani Bunda Maria. Sejak awal setiap manusia dipanggil kepada suatu kekudusan. Semua orang beriman menurut kitab suci boleh disebut kudus. Namun selanjutnya, sifat kudus atau suci ini diberikan secara kudus kepada mereka yang sepanjang hidupnya senantiasa melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Secara istimewa menerima tawaran diri dari Tuhan dan memberikan diri sepenuhnya dalam mencintai Allah Bapa dan akhirnya diyakini sampai kepada suatu tahap kehidupan yang amat sempurna. Untuk mencapai tujuan akhir, yaitu persatuan yang mesra dengan Allah. Orang-orang seperti ini yang diyakini oleh umat kita Katolik ya, sebagai orang-orang kudus dan suci. Maka di kalangan gereja Katolik kita kenal dengan istilah orang-orang kudus dan santa. Jadi itu salah satu cerita yang kita selalu bisa ikuti dan menghayatinya adalah dari Santa Faustina. Di dalam buku catatan hariannya, bagaimana begitu besarnya kasihnya kepada Yesus, bagaimana ia menyatukan dirinya menjadi satu dengan Yesus. Itu indah sekali. Jadi dari cerita-cerita orang kudus, kita juga bisa belajar banyak. Yesus sangat ingin mencurahkan kerahiman ilahinya ke dalam jiwa kita semua. Jiwa Anda dan jiwa saya. Dia ingin mengubah dosa kita
dan menjadikan kita tempat tinggalnya yang sempurna. Jadi kita walaupun dipenuhi dengan kelemahan-kelemahan diri kita, dengan dosa, tapi Yesus ingin mengubahnya, yaitu melalui pertobatan kita. Sehingga dengan pertobatan kita, dengan rekonsiliasi kita, maka Yesus yang akan tinggal bersama kita. Ia ingin tinggal. Sehingga ini adalah hadiah yang melampaui apa yang bisa kita pegang, tetapi kita diundang untuk menerimanya. Jadi Yesus telah mengundang kita untuk menerimanya. Ia ingin tinggal bersama kita. Menerima rahmat karunia yang tidak terhitung banyaknya dari Tuhan, kita tidak hanya untuk kebaikan kita, itu juga kita harus berikan untuk kebaikan orang lain. Yesus ingin kita menjadi kudus dalam segala hal karena kasih untuk kita semua sebagai anaknya yang berharga. Tetapi Yesus juga ingin kita menjadi suci demi kebaikan orang lain. Semakin suci kita, semakin berlimpah rahmat belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin melimpah rahmat belas kasih Tuhan dalam hidup kita, semakin banyak orang lain akan diberkati. Jadi belas kasih Tuhan melalui kita semua. Itu bisa kita baca di buku catatan harian Santa Faustina nomor 723. Hari ini aku mendengar kata-kata ini. Rahmat yang aku berikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk sejumlah besar jiwa lain. Hatimu adalah tempat kediamanku yang lestari, meskipun sangat papahlah engkau. Aku menyatukan diriku denganmu, menghapus kepapaanmu, dan memberikan kerahimanku kepadamu. Aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Kerahimanku diteguhkan untuk setiap karya tanganku. Ia yang berharap pada kerahimanmu, ia yang berharap pada kerahimanku tidak akan binasa, karena semua masalahnya akan menjadi masalahku, dan musuhnya akan tercerai-berai di bawah tumpuan kakiku. Itu kata-kata Yesus kepada Santa Faustina. Tapi kita harus hati-hati ya di dalam mengejar kekudusan. Kita juga harus memperhatikan ada hal-hal yang bisa salah. Bahaya nyata bagi kehidupan spiritual dapat disebut penimbunan spiritual. Ini akan menjadi orang yang berusaha menjadikan diri mereka akhir dari kerahiman Tuhan daripada menjadi alat kerahiman Tuhan. Dengan berusaha menjadi akhir dari kerahiman Tuhan, seseorang menjadi serakah secara spiritual, mencari hal-hal spiritual untuk tujuan mereka sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan. Kan kita sering mendengar sombong rohani. Ya, inilah salah satunya. Berdoa menjadi tindakan di mana seseorang berusaha untuk tampak suci. Pekerjaan baik dilakukan agar terlihat.
Dan seseorang mungkin berusaha mengumpulkan banyak buku spiritual untuk memberikan kesan bijaksana dan terpelajar. Tetapi fokus esensial dari kerajaan Tuhan bukanlah penimbunan rohani, tetapi itu adalah kemurahan hati spiritual. Jika kita ingin rahmat sejati mengalir ke dalam hidup kita, kita harus memberikannya. Kita harus melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pemberian yang diberikan dengan tujuan untuk dibagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberi kita rahmat tertentu, hal pertama yang harus kita ingat adalah bagaimana kita dapat menggunakan karunia itu untuk membangun orang lain. Dengan memberikan rahmat belas kasih Tuhan, kita menjadi semakin kaya dan menemukan bahwa tindakan kedermawanan spiritual ini terus meningkatkan rahmat belas kasih Tuhan dalam hidup kita sendiri. Kita bisa lihat di catatan harian Santa Faustina nomor 1069, 29 Maret 1937. Dalam meditasi hari ini, aku melihat Tuhan yang tampak sangat indah. Dan ia berkata kepadaku, damai sertamu. Putriku, seluruh jiwaku gemetar karena cinta akan dia. Dan aku berkata, oh Tuhan, meskipun aku mencintai Engkau dengan segenap hatiku, tolong jangan menampakkan diri kepadaku. Sebab pembimbing rohaniku telah mengatakan kepadaku bahwa penampakan-penampakanmu yang tiba-tiba ini membangkitkan kecurigaan bahwa engkau mungkin saja hanya suatu khayalan. Memang aku mencintai engkau lebih daripada hidupku sendiri. Dan aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan dari Allahku yang bergaul denganku, tetapi di atas semuanya itu, aku harus taat kepada Bapa pengakuanku. Yesus mendengarkan kata-kataku dengan serius, tetapi penuh kasih, dan ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Katakan kepada Bapa pengakuanmu bahwa aku bergaul dengan jiwamu sedemikian mesra, karena engkau tidak pernah mencuri anugerah-anugerahku. Inilah sebabnya aku mencurahkan segala rahmat ini ke atas jiwamu, sebab aku tahu bahwa engkau tidak akan memanfaatkannya hanya untuk dirimu sendiri, tetapi sebagai tanda bahwa kebijaksanaannya selaras dengan kebijaksanaanku. Engkau tidak akan melihat aku, dan aku tidak akan menampakkan diri kepadamu dengan cara ini sampai engkau menyampaikan kepadanya apa yang baru saja aku katakan kepadamu. Jadi itu hasil pembicaraan antara Yesus dan Santa Faustina. Begitu Santa Faustina mencintai Yesus, tetapi dia disangsikan oleh Bapak pengakuannya karena takut dia menghalusinasi untuk menghayal akan penglihatan tersebut. Tetapi inilah kata-kata yang Yesus sampaikan kepada Santa Faustina. Indah sekali ya pembicaraan antara Santa Faustina dengan Yesus. Jadi sini kita kembali merefleksi diri kita. Apakah kita mencari kekudusan dalam hidup kita
Jika demikian, sangat mudah untuk memikirkan tujuan ini dengan cara yang egois. Sangat mudah untuk mencari keputusan dan belas kasih untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang pertama, kalau kita mencari kekudusan, selalu kita melihat kekudusan untuk diri kita sendiri. Tapi ingat, sesungguhnya kekudusan yang kita peroleh, kita harus salurkan untuk orang lain, untuk kita berikan, untuk membawa yang lain juga mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan. Jadi mengapa kita mencari kekudusan? Apa motivasi kita? Apakah kita ingin dilihat kita ini adalah orang yang baik? Atau agar kita menjadi baik dengan mencari kekudusan, membagikan kebaikan Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi tentu saya kira kita semua yang telah bersatu hidup dalam doa, kita akan mencari hidup kekudusan dengan membagikan kebaikan Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya, ya. Belas kasih tidak dapat disimpan dengan cara yang egois untuk tujuan yang egois. Itu harus diterima agar kita menjadi alat bagi orang lain. Carilah cara untuk memastikan bahwa akhir dari semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah distribusi rahmat belas kasih-Nya yang murah hati kepada orang lain. Jika anugerah yang kita alami benar-benar rahmat belas kasih dari Tuhan dalam jiwa kita, maka kita akan dipaksa untuk membiarkan Dia membagikan rahmat belas kasih yang melimpah ini dari diri kita kepada orang lain melalui kita. Dalam hal ini kita juga akan diberkati dengan berkelimpahan. Jadi yang kita boleh renungkan untuk malam hari ini mengenai rahmat belas kasih dalam hidup kita semua. Renungkan diri kita menjadi alat ini, alat menyampaikan belas kasih kepada sesama dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk tujuan suci ini. Ya, kita tutup malam ini dengan doa. Tuhan, dengan rahmat yang tak berkesudahan, bantulah kami untuk melihat bahwa kasih karunia-Mu bertambah semakin banyak. Kasih karunia yang diberikan. Tolong kami untuk selalu menjadi alat suci kerahiman-Mu dan dalam tindakan kemurahan hati ini menerima kelimpahan hati-Mu yang murah hati. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kelimpahan rahmat belas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena mencintai kami sebagai anak-Mu yang berharga. Tolong kami untuk diubahkan oleh cinta-Mu dan pada gilirannya menjadi alat kasih karunia-Mu yang melimpah kepada orang lain. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Vero. Sangat memberkati kami semua tentang kekudusan. Mohon izin untuk meringkas sedikit dengan renungan yang Ibu berikan malam hari ini. Yang pertama adalah bagi orang yang sudah dibaptis, hidup kudus adalah suatu perintah yang berarti kewajiban. Hidup kudus sebagai usaha kita untuk menyucikan diri sebagai pelayan Tuhan. Dan untuk hidup kudus harus ada usaha kerendahan hati dan kerinduan dalam diri kita. Bunda Maria adalah teladan kita dalam hidup kudus. Sebagai orang Katolik selayaknya kita mencintai Bunda Maria, karena Bunda Maria juga berperan dalam karya keselamatan umat manusia. Yesus ingin kita menjadi kudus karena kasih-Nya pada kita dan demi keselamatan orang lain. Semakin berlimpah rahmat Tuhan kepada kita, semakin kita diminta untuk memberkati orang lain. Dan terakhir,
Dalam mengejar kekudusan, harus hati-hati supaya tidak menjadikan kesombongan rohani dalam diri kita, tanpa melihat tujuan akhir, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Demikian Ibu Cynthia, terima kasih.